Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di bulan Agustus yang biasa orang mengingat-ingat hari kemerdekaan, maka benar adanya bahwa kemerdekaan yang dengan kemerdekaan itu kita memiliki rasa aman. Ya, jadi kalau bagaimanapun negara yang terjajah itu sulit untuk mendapatkan keamanan. Maka tatkala negara kita merdeka, keamanan itu ada, dan disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang merasa aman pada hari itu di keluarganya, di lingkungannya, kemudian sehat badannya, kemudian ada makanan yang cukup untuk hari itu saja, itu dikatakan seperti orang yang memiliki dunia dan seisinya. Nah, maka pantas khususnya dengan Agustus, ya tidak ada masalah, bersyukur kapan saja, tetapi teringat sesuatu dan bersyukur lebih, maka perkaranya adalah baik. Yang menjadi masalah bagaimana menunjukkan cara bersyukur tersebut. Kita ingatkan, barangkali di sini ada yang menjadi panitia lomba-lomba, kegiatan-kegiatan, namanya bersyukur hubungannya dengan Allah. Bagaimana mungkin mengadakan satu kegiatan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu difikirkan, sekiranya masjid diganti, bisa diganti. Sekiranya ditiadakan tidak apa-apa, ditiadakan saja. Karena inti daripada mengingati kemerdekaan adalah bersyukurnya atas keamanan yang kita dapatkan dari Allah, kemerdekaan, yang kemudian dengan merdeka kita aman, dengan aman yang paling baik adalah kita beribadah, bisa beribadah dengan leluasa. Baik, ini hadis yang kemarin, semoga sebagian kita sudah menghafal karena ini bentuknya doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berdoa kepada Allah, minta petunjuk, meskipun hari-hari sudah kita lakukan minta petunjuk dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tetapi petunjuk itu akan terhalangi oleh banyak hal, ya, tersamarkan oleh banyak hal, maka meminta petunjuk lebih sering maka lebih baik. Berikutnya tentang ketakwaan, seringkali diingatkan oleh khotib Jumat, sejumat sekali. Mari kita tingkatkan ketakwaan, itu pun belum tentu kita mampu dengan upaya kita sendiri, maka butuh pertolongan dari Allah, maka berdoa minta ketakwaan. Dan al-ghina, al-afafa wal ghina, ya, kemaafan dari Allah atau kebersihan diri, dan tentu kekayaan hati, ya, mempunyai hati yang terus merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan dengan hadis nomor 72. Tersisa 2 hadis terakhir dalam bab takwa ini. Setelahnya nanti kita masuk bab yang lain. Baik, setelah saya seperti biasa kita belajar membaca hadis, ya. Apapun kita pelajari, Pak, ya. Baca Quran lancar, membaca hadis belum tentu, ya.
Nah, maka dibiasakan. Karena dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting. Ya, kenapa umat Islam banyak mengamalkan sesuatu yang sepertinya populer, dianggap baik, tapi ternyata hadisnya tidak ada. Ya karena tidak belajar hadis. Ya, seperti itu. Baik, kita baca setelah saya. An Abi Torifin, silakan. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah. Nah, ini bagian yang harus paling benar. Ini sholawat tapi terkadang kita asal dalam mengucapkannya. Ya, tidak jelas. Ya, sering ingatkan tapi ini sering kalau sudah lama salah itu perbaikannya juga lama, nggak selesai. Setelah saya sallallahu alaihi wasallam. Lagi sama-sama sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang kita persembahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lafadznya harus baik, ya benar. Baik. Yaqulu man halafa ala yaminin summa ra'a atqalillahi minha falyatit taqwa. Taib. Hadis ini riwayat Muslim, rawahu Muslim. Taib. An Abi Tariqin, yang belajar bahasa Arab, an itu harfu jar, maka kalimat berikutnya harus majrur, kasroh. Kalimat abi bisa aba, bisa abi, bisa abu. Tapi kalau ada an dia wajib abi. Berikutnya sama, dia harus ikut majrur, torifin. Ya, tidak torifan, tidak torifun, sama nanti ketika nama-nama yang lain. Nah, nama-nama sahabat Nabi yang tidak terkenal mungkin aneh, kaku, nggak apa-apa. Tapi yang terkenal jangan sampai sulit nyebut. Ya, ada nama Abu Hurairah. Ya, beberapa kali saya ngecek di kelas-kelas kecil belajar hadis, ngucapin Hurairah itu lumayan susah. Jadi nggak bisa-bisa begitu. Keceletot wae ya. Dia belajar, dilatih Hurairah, Abu Hurairah, seperti itu. Ya. Adi bin Hatim At-Ta'i, namanya Abu Tarif, namanya Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Ya, saya mohon maaf terlewat belum mempelajari biografi dari sahabat ini, maka tidak saya bawakan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar. Ya, kita sudah sering sampaikan, kalau ada hadis ucapannya, kita kadang ini ya Pak ya, kalau dengar ceramah, khutbah Jumat atau biasa, itu kadang hadis dipotong. Ujuk-ujuk qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, mungkin ngirit waktu atau bisa jadi yang bersangkutan tidak begitu memahami teks hadis, jadi langsung ujuk-ujuk ya, qala. Kadang-kadang harus panjang, sebelumnya ada namanya sanad ya. Nah, di dalam sini ada ketentuan, di antaranya nanti ada sami'tu. Betapa yang ingin ditunjukkan adalah sahabat yang menjadi ujung pangkal dari sanad ini benar-benar mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemungkinan tidak benarnya sangat kecil karena mendengar langsung. Apakah semua hadis didengar langsung oleh perawinya? Ya tidak. Terkadang-kadang maka ada nanti lafadznya an, ya, an langsung an Rasulillah, ya langsung begitu. Atau haddatsana. Itu nanti ketentuan dalam ilmu hadis berbeda-beda. Taib. Itu sedikit ulasan tentang ilmu hadis ya.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Adi bin Hatim mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man halafa, barang siapa bersumpah, ala yaminihi, atas sesuatu, man halafa ala yaminihi, barang siapa bersumpah atas sesuatu atau karena sesuatu, ya, bisa karena tuntutan, bisa karena keadaan, ya, tuntutan pribadi. Ada tuntutan orang lain, ada tuntutan pribadi. Contoh tuntutan orang lain, kita dituduh tentang sesuatu. Apakah tadi pagi Anda masuk Masjid Nurul Iman karena ada yang hilang misalkan, maka orang diinterogasi. Maka kita bersumpah, itu tuntutan dari orang lain supaya kita meyakinkan orang itu bahwa kita tidak masuk masjid, maka kita katakan, demi Allah saya tidak masuk masjid tadi pagi. Buktinya silakan cek ke rumah, jam 6 saya ada bersama istri saya ngopi-ngopi misalkan. Ya silakan. Tetapi ada pula sumpah yang itu keinginan kita, inilah yang biasa disebut nazar. Ya, tentang nazar nanti panjang lebar, tapi intinya dia sumpah atas keinginan sendiri. Biasanya karena tujuan tertentu. Ya, saya ingat saya jumpa dengan orang di sini, ketemu di parkiran setelah Jumatan. Ya. Pak, di mana? Di Cianjur, Pak Tobi. Aku naon di Cianjur Jumatan di dia. Tobi kata saya. Dia bilang, saya pernah mengobatkan anak saya di sini dan keadaannya sangat kritis dan saya bernazar. Jika engkau memang takdirkan anak saya sembuh di rumah sakit ini, saya akan Jumatan kalau nggak salah 4 bulan berturut-turut di masjid rumah sakit. Itu nazarnya. Itu sumpah karena keinginan. Nazar ini dibolehkan meskipun tidak begitu disukai. Ya, nanti panjang lebar babnya pada nazar. Tapi intinya itu 2 jenis sumpah. Nah, hadis ini berlaku atas sumpah kedua tadi, atau kedua-duanya tadi. Barang siapa bersumpah atas sesuatu, tsumma ra'at qalillahi, kemudian mengetahui perkara lain yang jika dilakukan lebih mendekati ketakwaan tentang sumpah itu. Ya, misalnya, kalau yang tadi orang bersumpah mau Jumatan di masjid, itu takwa apa tidak? Takwa ya, mendekati ketakwaan lah. Ya. Berbeda dengan apabila orang tadi saya bersumpah, apabila misalkan saya berhasil tentang sesuatu, saya akan 1 bulan terus menerus ya makan di restoran A misalkan. Ya, tentu berbeda keadaan. Nah, maka sebelumnya, kenapa seseorang bisa bersumpah tapi kurang atau jauh dari ketakwaan? Tentu karena ilmu, karena ketidaktahuan biasanya. Ya, karena nggak mungkin orang yang dia Islam, kemudian dia faham agama, sumpahnya melanggar aturan Allah. Baik. Yang pertama, dinilai dulu dari cara bersumpah. Ya. Cara bersumpah untuk kita sebagai makhluk Allah hanya ada 1 cara. Ucapannya maksudnya. Yaitu dengan ucapan demi Allah saja. Ya. Nanti demi Allah bisa wallahi, bisa demi Allah dalam bahasa kita, bisa tallahi, ucapan-ucapan yang mengandung sumpah hanya dengan Allah atau asma Allah yang lain. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim maksudnya. Dan tidak boleh tambah dengan yang lain. Makin ditambah makin enggak beres. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah, demi malaikat, demi Al-Quran. Tidak boleh. Ya, jadi demi Allah saja. Nah, maka ketika sumpah kita belum sudah salah, maka diperbaiki dulu. Ya. Oh iya, saya kemarin salah. Istighfar kemudian diulang dengan mengatakan demi Allah. Baik. Kemudian dia bersumpah dengan sesuatu yang tadi. Kalau saya berhasil, saya akan mengajak jamaah pergi ke Bali rame-rame. Ya, setelah di perjalanan sumpahnya, ngapain ke Bali?
ada berita atau dia tahu bahwa umroh itu lebih mendekatkan ketakwaan. Ya, maka dirubahlah sumpahnya, dibatalkan sumpahnya pergi ke Bali, dijadikan sumpahnya pergi ke Mekah untuk umroh. Ya. Tetapi ya, nanti tentu ada tetap kifarah atau kifarat dari sumpah. Jadi kalau sumpah itu dibatalkan tanpa diganti, ya, tentu dia harus membayar kifarat. Misalkan, ya, sudahlah saya batalkan sumpah saya, tetapi dia tidak menggantinya dengan yang lain, maka tetap harus membayar kifarat. Dan membayar kifarat ini wajib untuk sumpah yang benar atau tidak benar. Ya. Nabi SAW bersabda, an-nadharu nadhroni. Nazar nanti kita samakan dengan sumpah. Nazar itu ada dua macam. Fama kanallaha fakafaratuhul wafa'a. Ya. Jika nazarnya adalah karena Allah, maka wajib ia tunaikan. Ya. Dan nanti berlaku kalau wajib, nanti tidak mampunya ini karena keadaan biasanya. Tetapi wa makana lisyayatin, dan apabila karena setan, karena tidak benar, karena jalan yang salah dalam bersumpah, fala wafa'a fihi, maka jangan dilakukan, wa alaihi kafaratun yaminin. Ya. Dan padanya tetap ada kafarah pengganti, yaitu sama dengan kifarat sumpah. Ya. Hadis riwayat Ibnu Jarud dan Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, apa saja kifarat sumpah itu? Kalau melanggar sumpah, baik sumpah yang benar maupun tidak benar. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan 1 orang budak, atau puasa 3 hari jika tidak mampu atau tidak bisa dalam ketiga hal yang di atasnya. Hal ini tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 89. Baik, singkat saja seperti itu. Artinya hadis ini memberitahu kepada kita tentang aturan-aturan di dalam sumpah. Ya. Jadi kalau kita bersumpah dengan sesuatu, dan kalau kita mengetahui ada hal lain yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya sumpah itu diganti. Nah, dan jika dia berniat membatalkannya dan tidak menggantinya karena satu dan lain hal, baik sengaja atau tidak disengaja, maka tetap dia harus membayar kifaratnya. Baik, kita lanjutkan. Ini ayatnya saya tidak bacakan. Hadis terakhir dalam bab ini kita baca setelah saya, silahkan. Hadis ini dari panjang per kalimat sanadnya, saya tidak bacakan Arabnya langsung, daripada Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada. Ya, dan di antara sabdanya adalah, jadi salah satu kutipan dari khutbah Nabi di saat haji wada. Rasulullah haji seberapa kali? Sekali. Ya, inilah haji wada. Jadi kalau kita bisa haji lebih dari sekali, gimana? Lebih baik dari Rasul? Ya, tidak juga. Tapi juga bukan tidak boleh, ya, berhaji berkali-kali. Silahkan. Kenapa Rasulullah SAW hajinya sekali? Ya, umurnya tidak sampai. Ya. Begitu haji wada, setelah itu beberapa bulan kemudian diwafatkan Rasulullah SAW. Baik, kita bacakan setelah saya. Ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u wa amaro'akum
tadkhulu jannata rabbikum. Taib. Jadi salah satu poin yang memang sering atau harus di sebagian madhab wajib. Jadi kalau kita ditakdirkan menjadi khatib harus faham di mana tempat kita berkhutbah. Ya. Orang-orang yang mohon maaf mengaku kuat bermadhab Syafi'i, ya, maka salah satu aturan dalam madhab Syafi'i kalimat ajakan takwa itu menjadi wajib. Ya, jadi kalau turun mimbar kita tadi khutbahnya tidak menggunakan itu, biasanya kalau DKM-nya faham kita ditegur. Ya, tapi kalau sama-sama nggak faham ya cicing lah gitunya. Maksudnya supaya kita faham, supaya kita nyaman ketika kita berada di kalangan-kalangan tertentu, kita fahami bahwa nggak apa-apa kalau sepanjang itu baik dan memang diamalkan tidak masalah ya kita amalkan. Jadi kita harus memberikan ajakan takwanya dengan sharih. Kadang-kadang orang juga tidak tahu ketika kita membaca ayat-ayat takwa itu disangka belum ngajak, Pak. Jadi kudus sharih, jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada itu, ucapan yang jelas maksudnya. Padahal dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, eta teh sami wae. Ya, kalau paham artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, itu kan? Jadi sama saja. Tapi terkadang orang harus jentre. Nah, tapi minimal kalau kita bisa menjelaskan tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau terlalu sering diucapkan dengan kalimat yang sama, orang cenderung bosan. Atau durasi khutbah Jumat kan dibatasi. Jangan sampai habis dengan prolog, ya, pembukaan sehingga sudah disampaikan dengan bahasa Arab diterjemahkan pula. Ya, jadi kadang-kadang orang ceramah tuh gitu, panjang lebar dia pembukaan dengan bahasa Arab, setelah itu diterjemahkan. Nah, kalimat bahasa Indonesianya kurang lebih terjemahan dari kalimat bahasa Arabnya tadi. Ini tidak perlu. Ya. Jika dalam satu majelis yang sangat terbatas waktunya. Nah, jadi banyak yang muda-muda ini barangkali ada yang sudah terjun atau akan terjun, kita perhatikan pembukaan khutbah, bedakan antara khutbah Jumat, terus yang seperti ini, kultum biasa, ya, itu dibedakan. Maksudnya lihat kepada durasi waktu. Jangan sampai habis dengan muqaddimah. Baik, bertakwalah kepada Allah. Secara umum saja perintah takwa ini sering disampaikan. Ya. Kemudian buktikan dengan wasollu khomsakun. Sholatlah atau dirikanlah sholat yang 5 waktu. Maksudnya sholat fardu. Dan apapun yang fardu, kedudukannya lebih berat, lebih hebat daripada yang sunnah. Jangan sampai berat yang sunnah, apalagi yang hanya kira-kira sunnah, ya, yang wajib ditinggalkan. Ya. Ada orang-orang tuh membuat riungan-riungan. Ya, maka kita pelajari kedudukan hukum dari sunnah kepada wajib. Wajib pun bertingkat-tingkat, ini perlu. Terkadang cukup dengan itu untuk tidak melakukan sesuatu yang diributkan. Ya. Orang-orang berkumpul di satu rumah, mengadakan kegiatan tertentu. Yang di situ memang ada unsur-unsur agama. Tapi azan berkumandang, tidak pada senang datang. Ya, ini keliru. Ya, karena kedudukan azan itu lebih kuat daripada acara yang lainnya. Ya. Jadi yang wajib diutamakan. Atau jangan seperti sebagian orang yang tidak paham di bulan Ramadan. Dia datang ke masjid, ya, sholat isya di rumah, datang untuk sholat taraweh. Ya. Atau datang hanya sholat taraweh, sholat isyana, henteu. Nah, ini juga repot. Ya. Maksudnya sholat fardu, ini kadang-kadang bertahap, Pak. Perhatikan anak-anak kita, usahakan dari kecil sudah jangkep, sudah penuh dia sholat 5 waktu.
Karena ada kadang-kadang anak-anak kita baru maghrib sama subuh atau subuh dengan isya. Yang lainnya keteteran. Ini perlu terus ditingkatkan. Wasumu syahrakum maksudnya puasa di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum dan menunaikan zakat harta. Dan wa ati'u amara'akum taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, pemimpin kita, ya. Jadi kita itu punya kewajiban taat kepada pemimpin negara Republik Indonesia. Hari ini masih Pak Jokowi, masih ya, presiden. Jadi kenapa orang teh harus tahu? Karena di antara pemimpin yang terpilih itu ada yang bukan pilihannya. Saya nggak mau taat ke beliau kan saya nggak milih ya. Atau cenderung terus we dihujat. Entos kapilih terus we dikritik ya. Atau diturunkan berusaha. Ini tidak benar. Dalam Islam pemimpin yang terpilih wajib ditaati. Ya. Meskipun kita tidak memilihnya. Ya. Tadkhulu jannata rabbikum, dengan begitu engkau akan masuk ke dalam surga. Jadi seolah-olah dalam perkara ini untuk masuk surga hanya melakukan perkara-perkara yang wajib-wajib saja. Maka perkara yang sunnah ada pada kalimat takwa ini. Kalau sudah takwa, tentu setelah yang wajib dia akan berusaha mengamalkan yang sunnah. Kalau sudah takwa, dia akan meninggalkan sesuatu karena Allah meskipun itu halal, Pak, ya. Apalagi yang haram. Jadi kalau sudah takwa ini kadang-kadang perkara yang halal pun ditinggalkan. Yang paling contohnya yang paling mudah adalah puasa. Halal, Pak, nasi rumah kita? Halal insya Allah. Tapi pada saat puasa karena Allah kita tidak. Maksudnya ya bukan itu, tapi ada hal-hal yang contoh lah ya, tadi saya sebutkan kepada urusan 17-an tadi. Ada banyak benda yang halal yang dikerjakan pada saat perayaan kemerdekaan. Tapi kalau benda itu kita lakukan melalaikan waktu sholat, capek tepuguh, ya, kita tinggalkan. Karena ketakwaan itu adalah takwa. Maka sebetulnya tidak hanya hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan, tetapi seandainya seseorang hanya melakukan perkara-perkara yang wajib saja, apakah dia bisa masuk surga? Bisa ya. Dalam hadis yang lain, teksnya saya lupa, salah seorang sahabat berkata begitu. Seandainya itu saja yang saya lakukan, ya Rasulullah, bagaimana? Ya cukup. Ya. Bisa saja seorang masuk surga. Baik, segera itu untuk penyampaian pada hari ini. 2 buah hadis, karena ini bukan weekend, sebagian kita mungkin masih ada pekerjaan kantor dan lainnya, maka kita cukupkan dan simpulkan yang terakhir. Mari bertakwa kepada Allah, dibuktikan yang paling utama adalah dengan sholat fardu yang 5, sempurnakan dari pelaksanaannya, syarat rukunnya dan yang lainnya. Kemudian puasa bulan Ramadan dan zakat bagi yang mampu. Dan jangan keliru, zakat adalah zakat infak wakaf, beda lagi. Jadi jangan sebagian orang dia nyumbang ke masjid besar, Pak. Pada saat ada pembangunan, tapi zakat tidak dibayar, ini keliru. Ya. Kenapa begitu? Zakat mah teka tingali, Pak. Tapi kalau infak masjid kan kadang-kadang nama ditulis. Nah, itu bab yang kayak gitu mah sebagian kita sudah semangat, tapi bab zakat belum semua peduli. Maka tidak benar. Kalau orang betul-betul kaya, maka sempurnakan dulu urusan zakat, nanti baru urusan infak dan sedekah. Nah, bagi kita yang tidak wajib zakat bagaimana? Dalam hal harta ada jalur infak dan sedekah yang kadang-kadang lebih banyak peluangnya daripada zakat. Ya, baik, segera itu. Kemudian taat kepada pemimpin dalam perkara ini kita ingatkan, ya. Negara Indonesia disepakati di dunia adalah negara Islam, ya, atau tergolong negara Islam. Jadi sudah, jangan macam-macam ingin membuat negara baru, ya.
dengan menegakkan khilafah Islam, misalkan kumpul-kumpul, ayo kita bikin negara baru. Ya tidak pas, karena dia tidak punya wilayah. Kalau itu namanya merebut kekuasaan. Ya, kudeta dan semacamnya ini tidak diperbolehkan di dalam hukum Islam yang benar. Ya. Kemudian karena negara kita tergolong negara Islam, maka pemimpinnya presiden, meskipun tidak disebut khalifah, ya itulah pemimpin umat Islam. Ya. Terus bagaimana, kan beliau tidak baik itu dan ini? Ya wayahna, karena mayoritas atau tidak semua seluruh penduduk Indonesia dalam perkara memilih pemimpin tujuannya sama. Ya. Jadi karena banyaknya manusia yang tujuannya beda-beda, maka masih sangat mungkin pemimpin yang terpilih tidak ideal. Tapi kalau sudah dipilih, kita wajib mentaatinya. PR-nya apa? Kita memperbanyak pengajian-pengajian, menyebar pengetahuan-pengetahuan kepada umat Islam, sehingga pada saatnya pemimpin akan harus dipilih pada masa yang akan datang, sudah lebih banyak manusia yang berpengetahuan bagaimana cara memilih pemimpin. Nah, pada saat itu nanti akan minimal terpilih pemimpin yang lebih bagus. Yang ada sekarang wayahna, taat kepada aturan-aturan yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bisa masuk surga dengan cara yang seperti itu. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.